Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Alam Yazid, biasa dipanggil Yazid. Pada sekolah website kali ini, izinkan saya beserta kedua teman saya. Aku Nistina Askasal Sabila, biasa dipanggil Caca. Muhammad Sakif Wicaksono, biasa dipanggil Sakif. Menjelaskan apa itu website. Website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi ke jaringan internet. Setiap halaman website memiliki alamat unik yang dikenal sebagai URL atau Uniform Resource Locator dan berisi berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, video, dan audio. Selain itu, di dalam website juga bisa dimuat fitur interaktif seperti form kontak, komentar, dan chatting. Website digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan informasi, menyediakan layanan, atau memfasilitasi interaksi pengguna. Dengan menggunakan browser web, pengguna dapat mengakses dan menavigasi melalui berbagai halaman dalam sebuah website untuk mendapatkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Website terdiri dari dua elemen utama, yakni client side dan server side. Client side adalah bagian situs yang terlihat di web browser pengguna. Mudahnya, client side adalah website yang selalu kita lihat sehari-hari. Sementara server side adalah bagian website yang tidak bisa dilihat oleh pengguna dan berfungsi sebagai pembuat sistem yang berjalan di server, mengurus data-data di balik layar, dan memastikan client side tidak bermasalah. Orang atau programmer yang bertugas mengembangkan atau membuat sebuah website disebut website developer. Web developer dibagi lagi menjadi 3 peran, yaitu front-end developer yang mengurus bagian client side, back-end developer yang mengurus bagian server side, serta full-stack developer yang melakukan pekerjaan front-end dan back-end sekaligus. Dalam sebuah website, ada 5 unsur penting yang harus diingat. Pertama, ada domain. Domain adalah alamat atau nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web di internet. Sebuah domain biasanya terdiri dari nama domain unik dan ekstensi domain seperti .com, .org, atau .net. Kedua, ada hosting. Hosting adalah server di mana website kita akan disimpan, sehingga dapat diakses melalui internet. Penting untuk memilih hostingan yang baik dan andal untuk menjamin website kita selalu memuaskan pengguna. Ada beberapa jenis hostingan yang tersedia, mulai dari shared hosting, VPS hosting, hingga dedicated hosting. Semua hostingan tersebut bisa kita pilih dengan menyesuaikan kebutuhan dan budget. Ketiga, ada bahasa pemrograman, yang merupakan hal yang paling penting. Bahasa pemrograman digunakan untuk membangun dan mengembangkan website dari awal hingga akhir. Bahasa pemrograman paling populer digunakan untuk website adalah HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang keempat, ada konten. Konten dalam sebuah website adalah unsur vital yang menunjukkan seberapa berkualitasnya website yang kita buat dan berapa lama pengguna dapat menjelajahi website tersebut. Konten website bisa berupa teks, gambar, audio, video, maupun kombinasi dari semuanya. Yang terakhir ada desain web. Hal vital lainnya yang harus diperhatikan baik-baik adalah bagaimana desain web kita bisa menarik pengguna, seperti bagaimana tata letak konten, jenis font yang digunakan, dan elemen visual yang membuat pengguna nyaman menyelami website kita. Oh iya, website juga harus responsif, di mana tampilannya bisa menyesuaikan perangkat apapun yang digunakan oleh pengguna. Jika kita membicarakan tentang skill yang dibutuhkan, sebenarnya itu tergantung pada peran yang Anda jalani serta alat yang kalian gunakan. Misalnya, sebagai website developer di organisasi Forum Studi Teknik, kami menggunakan WordPress sebagai platform untuk membuat website. Kami harus memahami struktur konten seperti padding, margin, konten, body, serta justify, agar tidak bingung ketika menyusun tata letak konten pada website yang sedang kami kembangkan. Namun, jika Anda adalah seorang website developer yang mengembangkan website secara manual tanpa bantuan platform CMS, maka Anda juga perlu memahami dasar-dasar bahasa pemrograman yang akan Anda gunakan agar dapat mengembangkan website dengan sukses. Kreativitas juga menjadi elemen penting bagi seorang website developer. Kreativitas ini memainkan peran vital karena membantu mereka mengeksekusi proyek desain website yang interaktif, unik, menarik, dan sekaligus efisien dalam cara kerjanya. Tidak hanya berperan dalam pengembangan desain user interface website,
tetapi kreativitas juga berkontribusi untuk menciptakan tampilan fisik yang menarik bagi pengunjung website. Dengan desain yang menawan dan navigasi yang mudah, pengunjung akan dimanjakan dan merasa nyaman saat menjelajahi website yang telah dikembangkan. Lalu, apakah menjadi web developer itu sulit? Pertanyaan itu bersifat relatif dan tergantung pada tools yang kalian gunakan. Meskipun ada layanan yang menyediakan kemudahan dalam pembuatan website, tetap saja proses pembelajaran tidak selalu mudah. Ketika mengembangkan sebuah website, perlu juga kita mengenal workflow yang efisien. Workflow adalah serangkaian langkah atau proses yang terorganisir secara sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Workflow membantu meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi tanggung jawab, mengurangi kesalahan, dan memastikan kolaborasi yang baik di antara tim atau departemen yang terlibat dalam proses tersebut. Yang pertama ada brainstorming. Seperti namanya, brainstorming adalah memikirkan konsep dasar serta tujuan dibuatnya website tersebut. Contohnya seperti, apa tujuan yang ingin kalian capai dalam pembuatan website tersebut, atau apa saja yang ingin kalian tuangkan dalam website tersebut. Kedua, ada wireframe. Wireframe adalah tahap pertama dalam pengembangan desain UI UX sebuah website. Di sini, desainer UI UX atau developer akan membuat sketsa kasar bentuk website yang diinginkan. Bentuk wireframe biasanya sangat sederhana dan setiap panel gambar biasanya hanya dilambangkan sebagai kotak-kotak dengan label. Pada tahap ini, mereka menentukan peletakan konten yang sesuai serta menganalisis user experience pengguna. Yang ketiga ada mockup. Mockup adalah tahap kedua dalam pengembangan desain user interface. Mockup adalah sebuah rancangan ataupun model desain website yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mockup adalah visualisasi untuk memudahkan programmer dalam pembuatan website jadi. Umumnya, mockup akan ditampilkan ketika proses presentasi sehingga orang lain serta developer lain dapat memahami desain yang direncanakan, serta mengevaluasi desain tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut, mockup merupakan kunci yang paling penting untuk menentukan apakah sebuah konsep desain bisa diterima atau tidak, terlebih bila berhadapan dengan atasan di pekerjaan atau seorang klien. Pada tahap ini, desainer UI UX akan membuat sebuah mockup yang desainnya hampir mirip dengan website jadi nantinya, dengan menggunakan tools seperti Illustrator ataupun Figma. Yang terakhir adalah tahap eksekusi. Pada tahap ini, programmer atau web developer akan mengeksekusi desain yang sudah dibuat oleh UI UX designer dan membuatnya menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, maupun PHP. Pada tahap ini pula, web developer akan membuat kode yang efisien serta mengoptimalkan kerja website dan menghubungkan setiap page agar menjadi sebuah website yang utuh. Itu tadi merupakan penjelasan apa itu website beserta poin-poin penting dalam web development. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.